Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Dita pada kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan berdiskusi tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia bagian pertama. Pembahasan ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kita akan berdiskusi dulu tentang penggunaan tanda baca atau punktuasi ya pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk dalam materi ini, saya ingin menyinggung sedikit tentang perkembangan ejaan. Jadi sebetulnya ejaan ini sudah mengalami perjalanan yang cukup panjang, gitu ya. Ada perubahan, ada penambahan-penambahan, hingga kita mengenal PUEBI pada saat ini. Gitu ya. Lalu yang pertama, jadi sebelum kita punya PUEBI pada saat ini, dulu pada tahun 1901, ejaan ini disebut ejaan Van Ophuijsen. Jadi kenapa disebut ejaan Van Ophuijsen? Jadi Ophuijsen ini adalah salah satu tokoh ahli bahasa berkebangsaan Belanda yang pada saat itu menjadi pemerhati bahasa Melayu ya pada saat itu. Lalu dia membuat ketentuan ya, membuat pedoman tentang ejaan supaya bisa digunakan oleh bangsa Indonesia pada saat itu ya. Mungkin dengan tujuan juga supaya tujuan politiknya lebih mudah di Indonesia pada saat itu gitu ya. Lalu setelah ada perubahan, penambahan pada tahun 1947, ejaan ini berubah menjadi ejaan Suwandi ya. Jadi sesuai namanya, Suwandi ini adalah orang yang berperan gitu ya, yang berjasa dalam penyusunan ejaan ini pada tahun 1947 sampai 1972. Jadi kalau kita mengenal ejaan tempo dulu gitu ya, misalnya huruf U gitu pada kata Soekarno misalnya, pada masa itu kan ditulisnya huruf O dan E ya, yang dibacanya U. Atau huruf C misalnya pada nama Chandra ya. Pada saat itu huruf C menggunakan gabungan huruf T dan J yang dibaca C gitu ya. Nah, tapi sekarang kita menggunakan huruf C gitu. Jadi pada masa ejaan Suwandi, ejaan tempo dulu ini bertahan sampai tahun 1972 hingga akhirnya ada perubahan yang kita kenal dengan EYD ya, atau ejaan yang disempurnakan. Jadi EYD ini sangat terkenal sampai sekarang ya, bahkan kita kalau berbicara gitu ya, kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai EYD misalnya gitu ya. Jadi karena EYD ini cukup lama sampai tahun 2015, maka penyebutannya itu kadang-kadang sampai sekarang masih kita gunakan. Padahal sekarang kita punya PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau yang kita sebut Ejaan Bahasa Indonesia, yang diresmikan pada tahun 2015 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 menjadi Ejaan Bahasa Indonesia. Dan kita punya pedomannya PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya. Jadi PUEBI ini yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, khususnya pada penggunaan punktuasi atau tanda baca ya. Di sini saya cetak tebal supaya teman-teman fokus di penggunaan tanda baca ya. Tapi selain itu ada penggunaan huruf juga yang diatur, ada penulisan kata, penulisan angka dan bilangan, penulisan unsur serapan dan jadi ada 5 yang diatur dalam PUEBI. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut tentang tanda baca, kita lihat dulu definisi ya. Jadi kita pahami dulu apa itu tanda baca atau punktuasi. Jadi tanda baca itu apa sih? Bentuknya simbol ya. Jadi tanda-tanda ini atau simbol-simbol ini tidak berhubungan dengan suara, dengan fonem ya, atau kata dan frasa pada suatu bahasa. Tapi fungsi dari tanda baca ini untuk menunjukkan struktur, organisasi suatu tulisan, juga intonasi dalam sebuah tulisan. Jadi mungkin ketika kita menemukan jeda gitu ya pada tulisan, kalau secara lisan kita bisa mendengar ada jedanya. Tapi di tulisan bisa kita gunakan tanda elipsis misalnya. Atau untuk menunjukkan struktur atau organisasi suatu tulisan bahwa kalimat ini didahului oleh anak kalimat dan diakhiri oleh induk kalimat, kita bisa menggunakan tanda koma depan setelah tanda anak kalimat gitu ya. Lalu misalnya untuk mengungkapkan perintah secara lisan kita bisa menggunakan intonasi suara ya.
Kan, tapi dalam tulisan kita bisa mengaplikasikan suara ini dalam lisan dengan tanda seru misalnya, gitu ya. Jadi kita menggunakan tanda seru atau pertanyaan dengan tanda tanya, gitu ya. Jadi ini adalah fungsi dari tanda baca atau puntuasi. Oke, lalu dalam tanda baca ada apa saja, gitu ya? Ada tanda titik, tanda koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung, kurung siku, tanda petik, petik tunggal, garis miring, dan tanda apostrof ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan satu persatu, saya ingin memberitahukan ke teman-teman bahwa teman-teman juga bisa akses PUEBI ini secara daring di sini ya. Ini yang diresmikan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Republik Indonesia. Jadi PUEBI daring. Ini semuanya sudah tertera untuk penggunaan huruf, kata, tanda baca, dan unsur serapan. Jadi misalnya teman-teman mau cari apa sih penggunaan tanda elipsis untuk apa saja, kita bisa klik di sini, ya. Lalu di sini kita bisa lihat misalnya fungsi yang pertama dan contohnya. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan, misalnya gitu ya. Penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Atau misalnya digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai. Menurut saya seperti bagaimana Bu, gitu ya, kalau dalam lisan ya. Ini tidak bisa. Teman-teman bisa cek untuk semua penggunaannya dalam PUEBI daring ya. Info terkait bagaimana cara mengaksesnya, atau bisa juga teman-teman unduh di Play Store gitu ya. Kita bisa juga membeli bukunya. Ya. Baik, kita kembali lagi ke sini. Ini yang diatur dalam punktuasi. Kita masuk ke bagian yang pertama ya, yaitu tanda titik. Jadi tanda titik ini digunakan untuk apa saja? Yaitu untuk akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Jadi untuk pernyataan ya, untuk mengakhiri kalimat kita bisa menggunakan tanda titik. Atau bisa kita gunakan untuk akhir singkatan nama orang. Jadi misalnya di sini ada singkatan di tengah-tengahnya, George W. Bush, Walker ya W-nya. Nah ini bisa kita kasih tanda titik di sini. Tapi jika tidak ada singkatan, kita tidak perlu menggunakan tanda titik. Misalnya pada Dwi Kihala gitu ya, kita tidak perlu menggunakan tanda titik. Bisa digunakan juga untuk singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Misalnya pada kata doktor, sarjana ekonomi, misalnya S.E, sarjana humaniora, misalnya S.Hum, dan lain-lain. Lalu kita juga bisa menggunakan pada singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih. Misalnya dan lain-lain, atas nama, untuk mohon maaf ini ada kesalahan, harusnya A.M ya, bukan koma. Lalu untuk memisahkan jam, menit, dan detik. Ya. Jadi biasanya kita sering melihat nih, 7.2, 10.2, 12. Tapi sebetulnya itu kurang tepat ya. Kita gunakan tanda titik untuk memisahkan jam dan menit dan detik. Itu untuk yang pertama. Lalu ada lagi. Penggunaan tanda titik ini untuk menunjukkan ribuan gitu ya. Lalu untuk tidak dipakai untuk singkatan nama resmi lembaga misalnya DPR, dan tidak dipakai juga dalam singkatan lambang kimia dan mata uang. Jadi mata uang ini rupiah gitu, Rp tidak perlu tanda titik, langsung 350 ya. Oke, itu untuk penggunaan tanda titik. Selanjutnya kita masuk ke tanda koma ya. Tanda koma ini bisa digunakan untuk pemerincian atau penghilangan. Jadi misalnya yang lebih dari 2, saya menjual baju, celana, dan topi gitu ya. Lalu untuk memisahkan kalimat yang setara dari satu kalimat setara yang berikutnya, gitu. Jadi misalnya ada konjungsi seperti, melainkan, tetapi, ya. Lalu untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat. Jadi, kalau hari ini itu adalah anak kalimatnya, lalu kita pisahkan dengan tanda koma, saya tidak akan datang. Nah, ini merupakan induk kalimat. Beda halnya ketika induk kalimat ada di depan. Saya tidak akan datang kalau hari ini hujan misalnya. Kita tidak perlu menggunakan tanda koma. Lalu dipakai juga untuk kata hubung
antar kalimat. Jadi oleh karena itu, jadi, lagi, meskipun begitu, akan tetapi. Dan kita juga gunakan untuk kata-kata yang kata-kata untuk mengekspresikan sesuatu, untuk menunjukkan emosi kita. Misalnya, oh, ya, wah, dan lain-lain, gitu ya. Lalu ini juga penggunaan tanda koma lainnya untuk memisahkan bagian lain dalam kalimat langsung, ya. Lalu untuk memisahkan kota dan tanggal, untuk memisahkan nama belakang dan nama depan pada daftar pustaka, dan untuk memisahkan nama dan gelar. Lalu untuk memisahkan persepuluhan, gitu ya. Lalu untuk memisahkan keterangan tambahan, misalnya pengurus Wikipedia favorit saya, namanya Borgs, gitu ya, koma, pandai sekali. Lalu untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat, dan yang terakhir kita bisa gunakan, tidak digunakan pada kalimat langsung yang diakhiri dengan tanda tanya atau tanda seru. Jadi kita tidak perlu menggunakan tanda koma di sini. Lalu selanjutnya tanda titik koma. Ya, jadi tanda titik koma ini digunakan untuk memisahkan kalimat-kalimat yang sejenis yang tidak ada posisi yang lebih rendah atau lebih tinggi, gitu ya, atau keduanya setara. Tidak ada yang lebih penting atau tidak penting. Jadi misalnya ayah mengurus tanaman di kebun, ibu sibuk bekerja di dapur. Jadi dua kejadian ini terjadi dalam waktu yang sama, tidak ada yang lebih penting atau tidak penting. Kita bisa menggabungkannya dengan titik koma. Oke, selanjutnya tanda titik dua. Titik dua ini kita gunakan untuk pernyataan yang bila diikuti rangkaian atau pemerian itu perincian. Nah, seperti di contoh berikut ini. Lalu di contoh berikut ini misalnya ada pemerian ketua, siapa namanya, wakil, siapa namanya, ya. Lalu dipakai untuk memisahkan nama dan kalimat yang diucapkan pada drama atau pada skenario, gitu ya, pada naskah-naskah. Kita bisa menggunakan titik dua ini. Lalu tanda titik dua digunakan juga untuk memisahkan nama surat dan nama ayatnya dan ayat keberapa, gitu ya. Lalu kita juga bisa menggunakan tanda titik dua antara judul dan subjudul. Lalu untuk perbandingan, misalnya 2:1, tapi tidak dipakai kalau rangkaian pemerian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Jadi misalnya kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Ini kita tidak memerlukan tanda titik dua. Selanjutnya tanda hubung, ya. Jadi tanda hubung ini stripnya lebih pendek dibanding tanda pisah, gitu ya. Ini untuk kata ulang, lalu kita untuk memperjelas huruf-huruf, ya, dalam pelafalan, gitu ya. Lalu untuk memisahkan imbuhan dan kata dasar yang memungkinkan terjadi kesalahan pemahaman. Jadi misalnya berevolusi atau berevolusi, gitu ya, kita bisa menggunakan tanda hubung. Lalu se-Indonesia, hadiah kedua tahun 50-an, dan kita bisa menggunakan imbuhan dan kata-kata asing yang kita gabungkan menjadi satu. Lalu tanda elipsis. Tanda elipsis ini digunakan untuk kalimat yang terputus-putus, jadi untuk jeda. Kalau begitu, ya marilah kita bergerak, misalnya gitu ya. Sebab-sebab pemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Lalu untuk akhir kalimat, tapi kita menggunakan tanda elipsisnya sebanyak 4 titik karena untuk memperlihatkan bahwa itu adalah akhir kalimatnya, jadi 4 titik. Tanda tanya kita gunakan untuk pertanyaan, yang jelas ya. Lalu yang kedua untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kita kurang dapat membuktikan kebenarannya. Jadi misalnya kita tidak mengetahui apakah orang tersebut betul-betul lahir pada tahun 1683 atau bukan, gitu kita masih ragu-ragu, kita bisa menggunakan tanda tanya di sini. Dan contoh lainnya. Tanda seru juga dipakai untuk ungkapan pernyataan yang berupa seruan atau perintah, ya. Jadi misalnya, atau kita ingin mengungkapkan emosi yang kuat, ketidakpercayaan, gitu ya, kita bisa menggunakan tanda seru. Bisa dilihat dalam contoh-contoh berikut.
tanda kurung ya. Jadi untuk menjelaskan kepanjangan dari singkatan, lalu untuk menjelaskan sebuah istilah, gitu ya, dan mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Tanda kurung siku dipakai untuk menyatakan bahwa ada koreksi atau kekurangan dalam naskah asli ya. Jadi kita misalnya melihat ada kekurangan huruf D di sini, kita bisa menambahkan dengan kurung siku, atau kita ingin menambahkan tanda kurung dalam tanda kurung. Jadi kita bisa menggunakan tanda kurung siku di dalamnya. Tanda petik bisa kita gunakan untuk kalimat langsung, untuk judul artikel atau subjudul dalam sebuah buku gitu ya. Untuk istilah-istilah khusus yang mempunyai arti khusus, dan untuk mengakhiri petikan langsung ya. Petik tunggal, nah ini kasusnya sama seperti tanda kurung siku tadi. Jadi ada tanda petik di dalam tanda petik, kita bisa menggunakan petik tunggal, dan kita bisa gunakan untuk makna dari sebuah ungkapan asing. Jadi feedback balikan. Garis miring digunakan untuk apa saja? Untuk nomor surat, lalu untuk penulisan angka atau uang misalnya yang bermakna tiap, tapi tanda garis miring tidak digunakan untuk pembagian ya. Jadi dalam prosa kita tidak menggunakan pembagian menggunakan tanda miring, tapi tetap tanda seperti ini ya. Tanda pisah ya, tanda pisah ini lebih panjang dari seperti ini ya, daripada tanda hubung. Jadi dia untuk menyisipkan kata yang memberi penjelasan khusus, untuk penegasan aposisi, dan memisahkan dua bilangan yang berarti hingga atau sampai ke 12 sampai 22 Maret 2003. Baik, terima kasih. Itu merupakan pembahasan terkait punktuasi atau tanda baca. Kita masih ada penggunaan huruf, penggunaan kata, penulisan angka dan bilangan, dan penulisan unsur serapan yang akan kita diskusikan minggu depan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan tinggalkan di komentar atau ke email kuliahbahasaid@gmail.com, atau bisa juga melalui e-learning ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.